bahwasannya ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Para sahabat merasa heran, kenapa Rasulullah tersenyum? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, limadha? Kenapa engkau tersenyum sendiri ya Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Uridat alayyal umam. Aku diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumnya. Jadi malaikat Jibril memperlihatkan ketika itu kepada Nabi Muhammad SAW umat-umat sebelumnya. Fara'aitan nabiyyu wa ma'ahur rahib. Kemudian Rasulullah menceritakan ada sekelompok orang yang berada di belakang nabinya. Di padang mahsyar akan dikumpulkan Nabi dan pengikutnya. Nabi dan pengikutnya. Akan tetapi kata Nabi, ada seorang Nabi yang di belakangnya terdapat sekelompok umatnya. Kemudian lagi wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Kemudian ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua orang saja. Akan tetapi Nabi mengatakan lagi wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang di belakangnya tidak memiliki satu pengikut pun dan dia masuk surga sendirian. Para sahabat penasaran, siapa ini nabi hidup lama tapi nggak dikasih pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, hal ini pun diceritakan di dalam Qasasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga ada di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Dijelaskan bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan jumlah rasul ada 313. Jika rasul sudah pasti nabi, tapi jika nabi belum tentu rasul. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang nabi yang berperang melawan kezaliman selama 1000 tahun. Dan dia diberikan mukjizat oleh Allah, tulang rahang unta, di mana ketika dia lapar Allah munculkan dari situ daging yang sudah matang. Ketika dia haus Allah keluarkan dari gigi-gigi bekas tulang unta tersebut, sehingga itu salah satu mukjizat yang diberikan kepada nabi tersebut. Ia adalah Syamsun Al-Ghazi. Syamsun artinya matahari, Al-Ghazi artinya daerah Gaza yang sekarang disebut Palestina atau Gaza. Nabi Syamsun Al-Ghazi ini diutus untuk mengingatkan Raja Bani Israel yang pada saat itu menyembah berhala. Akan tetapi pada saat itu dunia lebih utama daripada akhirat. Ketika Syamsun Al-Ghazi ini mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau mengikutinya. Sehingga Syamsun Al-Ghazi dimusuhi dan dibenci sehingga diperangi. Setiap hari orang-orang Yahudi tersebut memerangi Syamsun Al-Ghazi, namun sekali pukulan saja senjata yang dipegang oleh Syamsun Al-Ghazi mampu mematikan orang-orang yang Yahudi yang memerangi pada saat itu. Maka raja pada saat itu bingung, apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Syamsun Al-Ghazi ini. Maka diutuslah para penasehat kerajaan untuk berkumpul. Diputuskan bahwa ini harus memiliki taktik untuk merusak atau menghancurkan atau membunuh Syamsun Al-Ghazi ini. Maka digunakanlah trik yang pertama, yaitu membuat sayembara. Siapa yang mampu membunuh atau menangkap Syamsun Al-Ghazi hidup-hidup, maka dia akan mendapatkan ribuan emas dan berlian
Akan tetapi mereka banyak yang tidak mau. Alternatif terakhir adalah mengajak atau istri daripada Syamsun Al-Ghazi ini untuk dilobi. Dengan kesepakatan akhirnya istrinya mau. Kemudian di hari pertama kerajaan memberikan seikat tali yang kuat untuk mengikatkan kepada suaminya Syamsun Al-Ghazi tersebut. Di hari pertama ketika menunggu sang suami tidur, akan tetapi Syamsun Al-Ghazi di malam hari beribadah sepanjang malam sehingga istrinya tertidur. Kemudian besoknya dia melaporkan kepada raja bahwa hari ini dia tidak berhasil karena tertidur lebih awal menunggu tidurnya Syamsun Al-Ghazi yang ibadahnya begitu lama. Kemudian kata raja, tidak mengapa, masih ada hari esok. Di hari esok akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengikat kedua tangannya dan kedua kaki daripada Syamsun Al-Ghazi tersebut. Ketika Syamsun Al-Ghazi bangun, berkata, siapa yang melakukan ini? Lalu istrinya menjawab, saya wahai suamiku. Mengapa engkau melakukan ini? Aku ingin menguji seberapa kuat engkau. Akhirnya dengan sekali doa, tali-tali yang dianggap kuat tersebut terputus. Kemudian dia melaporkan lagi kepada kerajaan hari kedua bahwa dia tidak berhasil karena begitu mudahnya dilepas oleh Syamsun Al-Ghazi. Maka hari ketiga diberilah rantai. Di hari ketiga ketika Syamsun Al-Ghazi tertidur, maka diikatlah dengan menggunakan rantai kedua tangan dan kakinya. Kemudian ketika Syamsun Al-Ghazi bangun, mengatakan lagi, siapa yang melakukan ini? Istrinya menjawab, aku wahai suamiku. Maka dengan sekali hentakan saja rantai tersebut terlepas. Kemudian istrinya melaporkan lagi kepada kerajaan bahwa saya sudah tidak sanggup karena begitu kuatnya suamiku. Akhirnya istrinya diperintahkan raja untuk menanyakan kelemahannya. Ditanyakanlah kepada suaminya, wahai suamiku, engkau sangat luar biasa hingga tidak ada yang bisa membuatmu celaka. Kemudian suaminya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkanku karena aku adalah salah satu daripada waliullah, utusan Allah, kecuali dengan rambutku yang panjang ini. Seandainya rambutku ini putus, maka kekuatanku akan hilang. Setelah itu istrinya mengetahui kelemahannya dari rambutnya, maka di hari berikutnya istrinya memotong rambut yang panjang tersebut. Dibuatlah 8 utas tali, yang 4 diikatkan di kedua tangannya dan yang 4 lagi di kakinya. Ketika terbangun Syamsun Al-Ghazi mengatakan lagi, siapa yang melakukan ini? Lalu istrinya mengatakan, aku wahai suamiku. Mengapa engkau melakukan ini? Jawab sang istri, karena aku ingin menguji kekuatanmu. Kemudian Syamsun Al-Ghazi marah karena sesungguhnya dia melakukan dosa, menginformasikan kelemahan atau mukjizatnya kepada istrinya sendiri. Ketika Syamsun Al-Ghazi mencoba untuk melepasnya, tenaga atau kekuatannya sudah hilang. Ketika tidak bisa melepas, sang istri melaporkan ke raja bahwa misinya telah berhasil. Pak Herman, sampai jam berapa kita? Ini kisahnya panjang sepertinya, tapi sepertiga Al-Quran adalah tentang kisah. Maka di akhir cerita mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrah daripada kisah yang diceritakan ini. Singkat cerita, Syamsun Al-Ghazi ditangkap, diarak, dibawa ke kerajaan, kemudian diikat di tiang-tiang kerajaan. Kemudian dipanggil seluruh masyarakat pada waktu itu untuk menyaksikan penyiksaan yang akan dilakukan oleh kerajaan terhadap Syamsun Al-Ghazi. Berharap dengan siksaan ini Syamsun Al-Ghazi mati secara perlahan-lahan. Dipotonglah telinganya terlebih dahulu, dipotonglah lidahnya, kemudian dicongkellah matanya, kemudian dikupaslah kulit-kulit daripada Syamsun Al-Ghazi tersebut sehingga teriakan tidak ada gunanya karena tenaga dan kemampuan yang Allah berikan sudah tidak ada.
Di akhir daripada itu kemudian Syamsun Al-Ghazi bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, apa yang kau inginkan wahai Syamsun? Kemudian Syamsun mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kekuatanku kembali untuk memerangi orang-orang zalim tersebut. Akhirnya Allah mengembalikan kekuatannya. Ketika bertaubat kepada Allah dan Allah mengembalikan kekuatannya, dengan sekali hentakan rambut-rambut yang mengikat di tangannya terlepas, kemudian dengan sekali pukul saja tiang daripada istana Raja Romawi pada waktu itu hancur berantakan, sehingga raja termasuk istrinya dan para pengikut yang setia terhadap raja mati seketika terkena reruntuhan daripada bangunan tersebut. Setelah itu hiduplah Syamsun Al-Ghazi sendiri. Kemudian dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, di sisa hidupku izinkan saya untuk beribadah kepadamu terus menerus. Maka dihidupkanlah oleh Allah Syamsun Al-Ghazi selama 1000 tahun lamanya, dan setiap hari dia beribadah, siangnya untuk puasa dan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, tahukah engkau berapa banyak pahala yang didapat daripada Syamsun Al-Ghazi ini? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Kemudian para sahabat terharu, bersedih melihat banyaknya ibadah daripada Nabi Syamsun Al-Ghazi yang lamanya 1000 tahun. Kemudian ketika Rasulullah sedang merenung, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menginformasikan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membawakan wahyu untukmu bahwa ibadah Syamsun Al-Ghazi yang 1000 tahun umatmu dan engkau mampu mengalahkannya dengan 1 hari, yaitu menyamai 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan ya. Dengan cara apa ya Jibril? Kemudian Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di hari tersebut ada 1 hari di mana seandainya orang tersebut melakukan ibadah 1 hari, ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia seperti beribadah 1000 bulan lamanya. Tentu ini menjadi cambuk untuk kita. Kita sudah berada di tengah-tengah Ramadan. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Para sahabat menangis. Tentu kita sebagai umatnya yang cinta juga harus demikian, karena akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Maka dalam hal ini malaikat Jibril berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, berkumpullah kalian. Kemudian para malaikat berkumpul dan mengatakan, ada apa wahai Jibril? Seandainya nanti di malam Lailatul Qadar ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan malam tersebut, maka sungguh beruntung ia. Lalu apa yang Allah harapkan dari mereka? Allah berharap memandang mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayang, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 orang atau kecuali 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, orang-orang yang membiasakan dirinya meminum arak atau khamar. Walaupun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi kebiasaan dia meminum khamar, maka hal tersebut tidak berpengaruh kepada dirinya. Yang kedua, kelompok orang yang tidak menikmati mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah taat kepada orang tua kita dan meminta ampun kepada orang tua kita jika orang tua kita masih hidup. Dan yang ketiga,
kelompok yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang memutus silaturahmi. Dan yang terakhir, orang yang tidak menikmati atau mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang bertengkar lebih dari 3 hari. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa menghindari 4 hal tersebut, agar ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita bisa mendapatkan pahala seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kita patut berbangga menjadi umat Muhammad. Kita tidak perlu beribadah 1000 tahun karena umur kita belum tentu sampai segitu. Tapi Rasulullah memberikan gambaran, ayo ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam hal ibadah berlomba-lombalah. Jangan sampai engkau mengejar dunia begitu berlomba-lomba, namun untuk akhiratmu begitu santai. Itu adalah orang terbalik. Maka kita yang hadir di sini, ini adalah salah satu cerminan kekuatan iman kita yang masih bertahan. Mudah-mudahan bisa diistiqomahkan hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan atau kehilafan, kesalahan, itu datangnya dari kebodohan yang saya miliki.